Selamat pagi Sobat Hotelier. Ketemu lagi pagi hari ini di channel Indonesia Hotel News yang menghadirkan teman saya ini yang luar biasa secara khusus datang dari Jakarta ke kantor Indonesia Hotel News hanya untuk kita wawancara, ngobrol-ngobrol, berbagi tentang kisah sukses untuk semua sobat-sobat hotelier yang menyaksikan supaya bisa ditangkap pesan-pesannya dan kira-kira apa sih yang menyebabkan beliau ini bisa sukses dalam usia yang masih muda. Saya perkenalkan Bapak Ali Nurwanto. Ya, ini juga teman, sahabat yang sekarang beliau menjabat sebagai Director of Marketing dari Grand Zuri Hotel. Ya, saya kurang tahu persisnya ada berapa hotel yang beliau manage. Ya, dan kesulitannya seperti apa? Mari kita langsung dengarkan saja kesaksian atau cerita-cerita beliau mulai dari bawah, dari mana sampai sekarang menjadi salah satu board of director dari Grand Zuri Hotel. Silakan, Pak Ali. Baik, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Adi ya. Terima kasih Pak sudah datang. Ya, lama sekali nggak ketemu. Ya, memang sengaja saya datang ke Semarang ini mau ketemu Pak Adi karena penasaran juga situasi COVID ini kan. Kalau untuk orang-orang perhotelan, bisnis hotel, bisnis perhotelan ini kan dihantam sama COVID-19 ya Pak. Betul. Ya, jadi saya juga lihat kondisi perhotelan di Semarang seperti apa. Kemarin saya juga lihat di daerah Cikarang, Jawa Barat, Pak Adi ya, semua memang mengalami masalah yang sangat serius. Memang secara umum sangat drop sekali. Iya. Cuman saya melihat sih sebenarnya masih ada peluang sebenarnya kalau kita lihat di tengah-tengah masa COVID ini apa yang bisa kita kerjakan sebenarnya masih bisa daripada ngelokro kalau orang Jawa. Betul. Kalau orang Semarang bilang itu ngelokro, sebenarnya masih bisa kita kerjakan. Saya masih bisa melihat ada peluang positif yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mengambil kembali seperti temanya Pak Adi kemarin kan. Fight back. Oh iya. Hotelier fight back. Saya lihat itu Pak siarannya itu Pak. Tapi emang benar sekali, saya juga merasa bahwa kita bulan-bulan ini walaupun angka COVID masih belum turun sebenarnya, bahkan di Jakarta naik, tapi memang kita pelan-pelan sudah mulai ada pertumbuhan Pak. Market sudah mulai kelihatan. Ya, betul. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, memang di bulan Juli itu sudah mengalami sedikit naik. Saya bicara secara nasional, mungkin nanti Pak Ali bisa membahas tentang daerah-daerah. Memang setiap daerah berbeda sih. Agustus ini juga sudah agak lumayan dan diharapkan bisa closing lebih tinggi daripada bulan Juli, gitu ya Pak ya. Nah, tapi sebelum kita mau masuk ke sana, saya mau denger nih, kan tidak semua sobat-sobat hotelier ini tahu Pak Ali itu siapa, profilnya bagaimana. Kira-kira dulu pertama kali memulai di hotel itu tuh tahun berapa dan kenapa kok tertarik di industri hotel gitu loh? Iya, benar sekali. Baik, sebenarnya saya kan lulus kuliah tahun 98 Pak. 98. Oh, pas Krismon itu ya. Pas Krismon itu lulus kuliah, lulus sekolah ya, lulus SMA itu tahun 98. Oh, lulus SMA, oke. Ya, lulus SMA 98, lulus SMA tahun 98. Terus kemudian saya dipanggil sama orang tua waktu itu, saya masih ingat sekali. Orang tua saya bilang bahwa tugas Bapak sama Ibu selesai sampai di sini, artinya cuma sampai sekolah SMA waktu itu. Ya. Setelah itu akhirnya saya terus terang mencoba untuk bekerja waktu itu Pak. Dan kalau ditanya berawal karir dari mana, terus terang saya awal karir saya di dunia kerja sebagai supir taksi Pak sebenarnya. Jadi tahun 98 anak SMA nggak punya pengalaman apa-apa, tapi saya sudah punya SIM A karena bapak saya kebetulan dia sopir taksi, jadi dia kasih saya belajar untuk nyetir mobil, dan lulus SMA saya sudah bisa bawa mobil. Ya, dan 2 tahun itu saya mencoba untuk bekerja. Kalau orang Jawa bilang, Semarang bilang itu pocokan ya Pak ya. Iya, pocokan. Paruh waktu. Saya nyopir taksi dari sore sampai malam. Nah, uang saya kumpulkan pelan-pelan ya. Akhirnya saya bisa kuliah di perhotelan itu sebenarnya baru tahun 2000 kemarin. Ya. Saya pikir waktu itu
kuliah di perhotelan itu asik gitu ya. Ini di kota mana nih? Nah, kuliahnya jadi kejadian ini di kota Yogyakarta. Oh, Jogja. Jadi saya kuliah di Yogyakarta. Jadi lahir, sekolah, kuliah itu di Jogja. Oke. Ya, jadi masuk tahun 2000. 2000 tadi ya. Ya, betul. Nah, kenapa bisa jadi profesi di hotel ini menarik sekali karena kan tahun 98, tahun-tahun itu kan banyak sekali turis masuk ke Jogja sebenarnya Pak. Kalau sekarang jarang ya. Jadi saya sering nganter tamu ke hotel. Sering ketemu bellboy deh, karena kalau datang bellboy buka pintu ya mempersilahkan, terus muka saya kelihatan lagi. Oh ini lagi, kok anak kecil mungkin begitu Pak. Lama-lama petugas bellboy itu mungkin tahu kalau wah kamu masih kecil nyopir taksi, apa nggak mau kerja di hotel saja misalnya. Akhirnya mulai kenal dengan mereka, mulai tahu sedikit banyak tentang hotel karena sering ngobrol kan. Kalau nunggu tamu mau keluar dari hotel kan ngobrol begitu. Akhirnya saya pertama kali kerja di hotel itu sebenarnya bukan di hotelnya, tapi di salah satu travel agent yang menyewa tempat di lobi hotel. Seperti itu di hotel bintang 5 di Yogyakarta. Masih ada itu, teman-teman saya di sana masih ada semua Pak. Nah, jadi memang itu awal-awal karir saya. Dari situlah mulai saya kerjanya kan di lobi hotel, mulai tahu tentang hotel seperti apa. Akhirnya memang pindah dari situ pun maunya ke hotel. Jadi saya mengalami jadi bellboy, casual banquet, casual public area, reception, terus kemudian saya mencoba keperuntungan yang lain. Nah pada saat tahun 2003 setelah kuliah 3 tahun, baru saya mulai mencoba ke resepsionis. Ya, jadi seperti itu. Jadi awalnya memang benar-benar dari bawah ini Pak. Ya. Berarti setelah lulus kuliah baru official pegawai kontrak gitu ya. Sebenarnya seperti itu. sebelumnya paruh waktu casual gitu ya. Yang membuka pintu untuk masuk ke dunia hotel. Gitu ya. Memang kalau saya tangkap dari perbincangan beberapa teman, ya memang kalau pintunya masuk ke hotel itu sebetulnya gampang-gampang susah gitu. Betul. Tidak bisa orang langsung apply dan pasti diterima walaupun itu lulusan universitas yang bagus gitu ya. Tetapi lebih kepada yang namanya hubungan baik. Betul. Gitu Link ya. itu benar sekali. Networking gitu. Apalagi orang itu kenal dengan siapa kita, karakter kita, cara kerja kita, itu yang membuat kita bisa dipanggil gitu ya. Jadi tidak sia-sia selama belum selesai kuliah sudah memulai jaringan itu gitu ya Pak Alid ya. Benar. Ya, jadi teman-teman jangan putus asa gitu. Walaupun sekarang masih membangun seperti itu ya tinggal tunggu waktunya saja. Itu sudah bagiannya Tuhan nanti ya. Pada waktunya tiba, kesempatannya ada, Pak Alid ini sudah selesai kuliah dan bisa masuk sebagai karyawan kontrak mungkin Pak ya. Betul sekali. Di reception di hotel di bintang 5 yang ada di Jogja gitu ya. Nah, sekarang itu tahun berapa Pak? Berarti yang mulai dari 2000 kuliah mungkin 2003 berarti 2003 ya. 2003 kalau saya lihat dari perjalanan tahun 2000 saja sudah mulai casualan. Berarti kan 20 tahun ini. Sebenarnya casual itu tahun 98 itu jadi sopir taksi juga kadang-kadang jadi casual karena sering ketemuan. Jadi pulang kerja di sopir taksi ya casual di hotel. Jadi memang dari hotel itu sudah sejak 98, cuman memang kan paruh waktu sekali lagi, sehari 2 hari gajinya nggak seberapa ya. Yang penting itu dapat makan gratis Pak. Itu yang penting itu. Kalau dulu saya motivasinya minimal 1 kali makan sudah dapat lah, cukup, lumayan. Benar. Sama uang saku buat jalan-jalan nonton lah ya. Benar. Sudah cukup itu. Nah, selama berapa tahun Pak atau berapa puluh tahun dari mulai casual atau rank and file sampai jadi GM pertama kali? Saya jadi GM itu pertama kali tahun 2010 ya sebenarnya. Jadi sebenarnya cuma 7 tahun. Nggak lama, luar biasa. Jadi 2009 2010. Jadi waktu itu karena saya lamanya itu sebenarnya di casualnya itu harian itu dari 98 ke 2003 sebenarnya, karena waktu masih kuliah saya juga casual, saya juga kerja di travel agent waktu itu, juga masih jadi sopir taksi karena saya kan
sejak awal tidak dibiayai orang tua untuk kuliah. Jadi memang saya harus cari uang dari taksi, kemudian dari jadi bellboy, jadi public area seperti itu. Nah, ketika saya masuk jadi reception pertama kali tahun 2003, itu hal yang sangat mudah buat saya. Cepat sekali saya dipromosi karena memang saya kebetulan waktu itu, kalau tahun segitu orang bisa bahasa Inggris itu kan beda waktu itu. Iya. Itu modal sebenarnya. Iya, benar. Kalau berbicara bahasa Inggris mungkin saya sebenarnya sejak kecil karena tinggal saya di daerah Taman Sari, Yogyakarta. Saya sejak kecil memang sering ngobrol sama orang-orang asing waktu itu kan banyak ya. Kalau tahu tentang Water Castle, Pasar Ngasem, memang sejak kecil sudah terbiasa ngobrol. Jadi waktu masuk perhotelan waktu itu cepat sekali orang melihat oh ini anak bisa ngomong ya, skillnya beda dengan yang lain gitu. Ya, jadi memang perjuangan yang sangat panjang, tapi semua pekerjaan saya kerjakan. Saya sudah terbiasa kerja itu lebih dari 8 jam. Jadi karena habis dari kuliah bawa taksi, setelah itu masih casual lagi kayak gitu-gitu, memang itu cukup berat buat saya. Jadi ketika saya jadi reception, ketika saya jadi karyawan Pak, saya kerjanya nggak cuma 8 jam, memang saya selalu extend. Nah itu ternyata dilihat juga, ternyata setiap kali ada kesempatan saya coba, lowongan saya coba, saya trial semua. Bahkan saya pernah ngomong ke supervisor saya, kerjaan kamu saya kerjain aja udah, kamu istirahat. Waktu saya jadi supervisor saya bilang kerjaan manajer saya kerjakan, itu beberapa benar saya kerjakan Pak. Jadi memang mereka akhirnya jatuh cinta kayaknya, karena dikerjain semua kerjaan saya Pak. Nah ini nih kuncinya yang pertama tadi, mulai dulu jangan pilih-pilih pekerjaan. Itu betul. Ya, nih buat sobat-sobat hotelier yang saat ini mungkin masih kuliah atau apa, jangan pilih-pilih pekerjaan. Pintu pertama untuk memasuki dunia usaha itu yang terbaik. Betul. Walaupun itu adalah supir taksi dari pengalamannya Pak Alit. Yang kedua, kalau bekerja harus extra mile. Jangan hitung-hitungan, ini bukan hitung-hitungan dagang untung rugi. Saya digaji sekian, mestinya cuma bekerja 8 jam. Kalau saya bekerja 9 jam rugi dong. Itu masalah itu. Itu attitude yang tidak baik. Justru kita harus memberikan extra mile. Kalau orang minta 100 beri 200, artinya effort kita. Kalau kita itu memang kewajiban kita bekerja 8 jam, ya kita kerjakan lebih nggak apa-apa. Nanti kita akan menuai, kita akan mendapat panennya di belakang. Yang ketiga, belajar. Dengan cara apa? Mengambil tanggung jawab yang bukan miliknya. Kita ini kan cuma reception misalnya, gitu ya Pak Alit ya? Iya betul. Tapi berani ngambil tanggung jawabnya supervisor. Dengan begitu sebetulnya jangan merasa capek. Justru kita itu sedang belajar pekerjaan supervisor. Tapi banyak saya lihat itu malah mentalnya nggak seperti itu Pak. Betul. Jadi malah mengeluh, saya ini disuruh-suruh aja sama supervisor saya mengerjakan pekerjaannya dia. Enakan dia dong, gajinya banyak, kita yang kerjain. Nah 90% manusia berpikirnya seperti itu. Anda harus berpikir terbalik. Kalau mau sukses dengan cepat kayak Pak Alit nih. Jadi memang menarik ini. Jadi memang kejadiannya memang seperti itu Pak. Jadi waktu itu saya sering sekali, justru saya ini bisa seperti ini karena dorongan orang-orang yang ngomong seperti Pak Adi ngomong. Jadi misalnya begini, misalnya itu ada lowongan supervisor, udah lo aja deh, istilahnya kamu aja deh. Kamu istilahnya gini loh, yang ngomong itu adalah dia tahu karena supervisor sama level staff itu kan paling range salary-nya selisih cuma 50.000. Nah dia berpikir bahwa cuma selisih 50.000 tapi kerjaannya banyak. Sementara dia nggak mau cuma selisih 50.000 kerjaan banyak, dikasihlah ke saya kesempatan itu. Padahal dia lebih lama kan Pak. Saya pikir gini loh, kenapa kerja hitung-hitungan? Orang saya itu gajinya istilahnya gaji katakanlah waktu itu saya 300, saya kerja udah 10 sampai 12 jam. Sekarang jadi supervisor itu 10 jam bagi saya kecil. Jadi itu sebenarnya menurut saya nggak tahu ya ini kebetulan apa enggak, tapi setiap kali saya mendapatkan promosi itu hal yang sangat gampang sekali. Karena memang dari awal saya sudah kerja itu memang tidak biasanya. Jadi 10 jam, 12 jam itu hal yang biasa. Dikasih selisih 25.000 atau 50.000 jadi supervisor, saya angkat Pak. Ya kan, bener nggak? Begitu saya jadi supervisor Pak, ada yang dorong saya, udah kamu lamar itu posisi lebih tinggi, karena dia nggak mau selisihnya 50.000 kan, 100.000 misalnya 500.000 jadi manajer, ya saya enak sekali kan, saya pikir ya seneng sekali. Tapi bener, saran saya, jadi kemarin saya kan live IG juga Pak di Jakarta, ada teman-teman di Jakarta, kita punya komunitas, kemudian di situ kita bahas tentang dunia kerja.
Nah, salah satu yang saya sampaikan di situ adalah kita jangan pernah pertama hitung-hitungan waktu. Yang kedua jangan hitung-hitungan gaji di awal. Itu tuh paling penting sekali. Ini ya, saya bilang ini semuanya yang membuat kita bisa lama untuk mendapat promosi, ya. Yang kedua ini Pak Ing paling penting ini Pak. Boleh saya share di sini? Oh, silakan. Jangan terlalu lama kumpul di EDR atau tempat merokok. Ini kunci dari diri saya sendiri, Pak. Pribadi. Mungkin teman-teman yang melihat ini paham maksud saya, ya. Yang diomongin di EDR, yang diomongin di tempat merokok itu semuanya menurut saya tidak membangun. Menurut saya, ya hampir rata-rata ini, sorry itu saya buka semuanya, karena kemarin di live IG menarik sekali, banyak yang tanya gitu. Saya bilang hati-hati kalau kamu mau ngerokok, setelah rokoknya selesai langsung pulang, karena di situ ada suara-suara nggak baik itu. Ya, negatif pasti semua. Pak, ngomongin manajemen, ngomongin si manajer ini, ngomongin si ini belagu banget tuh, udah jadi supervisor gaya gitu. Memang jadi supervisor harus gaya. Loh bener gak sih? Ini aneh loh, ini aneh sekali. Sekarang dulu waktu jadi karyawan begini-begini enak, sekarang jadi manajer kok nggak enak, dia begini-begini. Loh, level manajer sama staff memang beda, tanggung jawabnya memang beda. Nah kalau ada orang ngomong gitu sama saya semakin beda. Biarin aja, saya nggak peduli Pak. Ada orang ngomong kayak gitu ya kan, karena emang harus beda. Kalau kita jadi manajer masih sama dengan sifat kita, kelakuan kita masih sama seperti karyawan, nah itu menurut saya malah justru yang salah. Nah, jadi seperti itu, hati-hati ya, jangan terlalu lama merokok. Bareng-bareng itu hati-hati, itu luar biasa. Iya, biasanya yang paling suka nyari ini staffnya kok belum pada pulang nih, manajernya gitu. Ternyata di tempat kalau nggak dia di tempat rokok gitu ya. Tempat EDR, tempat rokok itu luar biasa, emang benar. Nah ini tipsnya bagus nih ya buat teman-teman, kalau nggak mau sukses nggak apa-apa. Iya benar. Lakukan sebaliknya saja. Tapi kalau mau sukses, ini dengar gitu ya. Dan kalau memang yang sudah terjadi ya sudah dirubah saja. Iya. Nah sekarang Pak, ini kurang lebih berarti dari 98 mulai kerja, kemudian tahun 2009-2010 ya. Kurang lebih ya 10-12 tahun ya. 12 tahun. Jadi GM gitu ya, pertama kali jadi general manager. Itu juga menurut saya sudah karir yang cukup cepat itu ya. Bahkan kalau saya ingat-ingat dulu saya lebih dari itu kayaknya. Nah sekarang Pak, sekarang ini kan Bapak ini pegang di corporate office gitu ya. Betul. Di hotel group ya. Grand Suri ini bukan brand kacangan. Grand Suri ini hotel-hotelnya cukup bagus gitu ya, dan bahkan sangat baik secara kinerja dalam pemandangan saya yang ada di Jogja ya, yang ada di Jakarta dan beberapa kota. Mungkin saya juga nggak begitu ingat ada jumlahnya berapa. Mungkin sedikit bisa di-share Pak. Berapa hotel yang sekarang ditangani di grup ini? Ya, di Grand Jury saat ini kita punya 22 hotel. Oh, 22 ya? Bulan ini, bulan Oktober, antara Oktober November tahun ini kita tambah satu lagi Pak. Oke. Itu bangun baru di daerah Batu Raja, Sumatera Selatan. Ya, memang posisi saya sekarang ini menjabat sebenarnya sebagai Direktur Umum dan Marketing Pak di PT Zurich Hotels Management. Jadi saya lebih banyak bicara tentang development bisnisnya. Jadi sales marketing, kemudian e-commerce, kemudian brand awareness itu kita bangun di seluruh unit, itu kita kontrol dari pusat. Kemudian untuk pre-opening, memang saya kebetulan spesialis pre-opening hotel. Jadi kalau pre-opening begini sebenarnya cukup sibuk buat saya untuk persiapan segala sesuatu, mulai rekrutmen, kemudian nanti hotel kita akan asis sampai 3-4 bulan di awal itu kita akan tungguin. Setelah itu memang kita lepas kepada GM-nya. Sehari-harinya ya saya kontrol untuk operasional semuanya. Jadi ada direktur operasional juga di perusahaan kami, di grup kami, tetapi saya juga membantu beliau untuk operasional hariannya sehari-hari. Ya. Nah, secara rinci apa yang kita lakukan di head office sebenarnya adalah bagaimana supaya brand awareness kita ini sama walaupun dengan bentuk service yang berbeda, karena memang setiap kota punya keunikan masing-masing. Jadi kita tidak menganut keseragaman sebenarnya Pak.
Betul. Kearifan lokal malah ditonjolin ya. Semua hotel kita itu punya kearifan lokal. Jadi makanan yang kita sajikan di restoran selalu ada makanan tradisionalnya di situ. Itu jadi signature kita. Tidak boleh tidak, Pak. Tapi ada satu yang pasti ada di seluruh daerah, Pak. Jadi kalau Grand Jury itu atau Suri Hotel Group ya, ada Premier, ada Grand Jury, ada Suri Express. Sekarang yang terbaru ini The Suri. Kita punya 4 brand. The Suri itu yang bintang 5 ya? Enggak, Pak. Kita yang The Suri ini sebenarnya antara 3 dan 4. Oh. Ya, jadi ada yang 3, ada yang 4. Kita lihat jumlah hotelnya juga. Tapi rata-rata The Suri ini yang paling kecil sih di daerah Duma itu 115 kamar, Pekanbaru 170 kamar, di Palembang 214 kamar. Oh, banyak ya? Banyak juga ya. Jadi kita ada di Sumatera. Ada di Sumatera itu ada 10 hotel, di Jawa ada 6 hotel, Jogja 1, Bali 2, Kalimantan 2. Itu totalnya 22. Nah, memang itu satu-satu kita coba gali masing-masing kearifan lokalnya. Makanan yang kita sajikan semua hampir rata-rata menunya menu lokal semua, Pak. Bahkan mungkin menu western sudah tidak ada, bahkan mungkin tinggal omelet saja, itu pun kan sudah umum ya sebenarnya ya. Sudah sangat umum sekali. Tapi memang ciri khas kita ada satu yang sering dicari orang itu adalah lupis Pekanbaru, Pak. Kita kasih semuanya itu di situ ya. Tapi kalau Anda ke Jogja pasti ketemu gudeg. Kalau Anda ke Bali itu ketemu namanya kuah ares, terus kemudian makanan-makanan lokal yang di situ. Di Padang ketemunya rendang lagi. Jadi memang menunya seperti itu ya. Di Pekanbaru, Riau, di Sumatera itu makanan-makanan Sumatera itu kita tonjolkan semua. Di Banjarmasin, jangan lupa kalau ke Banjarmasin, ke Suri Express Banjarmasin itu ada patin, Pak. Ikan patin. Ikan patin. Di Kalimantan itu ikan patinnya saya dengar itu kan rasanya manis karena memang dia fresh ya. Beda, Pak. Fresh water beda. ya. Memang beda. Nah, itu kita berusaha menstandarisasikan brand awareness perusahaan kita, tetapi dengan bentuk atau konsep yang berbeda-beda. Nah, ini memang cukup sulit karena harus belajar karakter masing-masing kota tentunya. Menarik ini. Tetapi membuat sesuatu yang unik itu punya effort lebih banyak. Betul. Ya. Mungkin inilah yang menyebabkan memang Grand Jury ini berbeda dengan operator yang lain. Lebih banyak mengkhususkan tentang keunikan lokal, kearifan lokal di masing-masing, walaupun tetap dalam platform yang sama gitu ya. Betul. Jadi frame-nya sama, garisnya sama, tapi memang dilakukan berdasarkan sesuai kebutuhan masing-masing kota itu. Dan yang paling menarik adalah bisa di cross check, hampir rata-rata unit kita ini dikelola oleh putra daerah semua, Pak. Maksudnya karyawan ya. Karyawan itu walaupun kita buka baru, kita nggak semerta-merta manajer itu dari luar kota, enggak, Pak. Kalau di daerah itu ada, kita ambil, bahkan mungkin 95% itu orang lokal semua kita ambil. Kemarin kita buka terakhir itu kan di Ketapang ya, Ketapang Kalimantan Barat. Susah Pak cari karyawan di situ ya. Betul. Tapi kita dapat, Pak, ya, hampir 70-80% orang lokal. Dan kalaupun nanti ada yang resign sudah jalan 2-3 bulan, tetap kita prioritaskan putra daerah. Iya. Memang kalau hotel sudah berjalan dan platform itu sudah settle ya, mungkin akan lebih mudah ya, Pak. Tapi kalau pre-opening apa nggak kesulitan kalau memaksakan dengan itu? Ya, memang ini adalah pesan dari founder kita, bahwa kita juga bagaimana caranya itu dibutuhkan kemampuan. Makanya saya sendiri turun tangan. Kita harus membentuk sesuatu yang tidak berbentuk itu, Pak. Jadi kalau misalnya kita besok mau ke Batu Raja misalnya. Batu Raja itu bukan kota besar, Pak. Masih 7 jam dari Palembang. Ya. Kalau dibilang orang-orang di situ mungkin standarisasi kerja, ya mungkin tahu tentang perhotelan. Tapi untuk menstandarisasikan dengan Grand Jury yang lain, Jakarta ataupun dengan Palembang, ini butuh satu mesin untuk membentuknya. Itulah yang tadi saya bilang, bahwa kita dituntut, orang head office dituntut, saya sendiri dituntut, di tim BOD dituntut untuk membentuk sesuatu yang tidak berbentuk. Harus standar. Ini PR yang sangat luar biasa. Wow. Ya. Dan kita punya ini loh, Pak, punya performa indikatornya juga punya. Kita bekerja sama kan juga dengan vendor untuk mengukur kepuasan tamu kan. Nah, ini menarik sekali. Kepuasan tamu dari seluruh daerah itu kita standarisasikan minimal harus
95%. Jadi orang yang masuk 95% keluar itu harus happy. Padahal maaf nih yang bekerja tadi kita sudah ngomong nih, itu orang lokal semua, ya rata-rata, ya. Terus dengan model-model yang kita tahu lah, kita nggak bisa generalisasi orang itu kemampuannya sama, tapi hasilnya orang masuk keluar tuh minimal 95 harus puas. Nah ini kita ada indikatornya. Ya. Wah menarik ini dan tantangan yang luar biasa karena memang keberhasilan atau kegagalan itu sangat tergantung pada manusia kalau di industri perhotelan. Kalau di industri perhotelan itu manusia sudah bukan bangunan fisik ya, tapi memang manusia ini memegang peranan sangat penting dan ternyata beliau ini mau mengakomodir masyarakat atau putra daerah tadi. Betul, itu level AOD pun bisa. Luar biasa. Kalau saya bicara Pulau Jawa itu gampang lah ya. Iya. Tapi kalau bicara di luar pulau ini, saya tahu persis kendala-kendalanya. Wow, ini PR yang itu. Makanya tadi mungkin ada pendampingan selama 3 bulan gitu ya Pak. Betul. Mungkin saya baru nangkap nih. Jadi GM ini juga nggak dilepas sendirian. Enggak Pak, enggak. Jadi ada board of director yang menemani selama 3 bulan. Dipastikan bahwa soft opening itu sudah berjalan dengan baik. Terus ditinggal gitu ya Pak ya, dengan standar-standar yang sudah dipegang. Wow, ya luar biasa ini pelajaran yang baru buat kita semua dan mungkin kita bisa tangkap esensinya dari perkembangan-perkembangan yang ada. Sekarang saya mau bertanya tentang situasi yang kita hadapi sekarang yang tadi sudah Pak Ali sudah singgung di awal tentang pandemi, krisis kesehatan yang tapi juga menghantam kepada krisis ekonomi di bidang di industri kita ini, industri perhotelan yang sampai mengakibatkan banyak sekali hotel yang menutup, melakukan unpaid leave ataupun merumahkan, bahasanya berbagai macam dan berbagai rupa, tapi intinya itu melay off karyawan-karyawannya. Nah, saya tidak akan bertanya tentang kebijakan Grand Jury karena pastinya masing-masing punya pertimbangan sendiri-sendiri gitu ya, dan itu yang terbaik. Tapi saya mau bertanya Pak Alif ini, dari sekian banyak tempat atau daerah atau kota, mana yang paling dalam mengalami krisis ekonominya atau krisis kinerjanya? Ya, jadi yang paling terdampak tentunya adalah kota pariwisata Pak ya. Kalau saya ada 2 unit hotel di Bali itu dua-duanya kena dampak semua ya. Kemudian Jogja dan Jakarta khususnya yang di Mangga 2. Ya, tapi kalau yang lain-lain kayak Tangerang sama Bogor, Cikarang sebenarnya terdampak, tetapi tidak separah yang Jogja. Yang Jogja sama Bali ini cukup luar biasa. Itu kondisi bulan April ya. Jadi kita waktu itu kan kalau kita bicara COVID-19 di Jakarta ini ketahuannya kan tanggal 2 Maret, saya masih ingat sekali. Jadi 2 Maret oleh 2 orang, setelah itu cepat sekali. Dan kita tiba-tiba bulan Maret pertengahan itu tanggal 20, kita kumpul semua, direksi kumpul, VP, orang corporate kita kumpul, kita melakukan satu strategi untuk menghadapi bulan April Pak. Jadi bulan April itu benar-benar di paling bawah yang sejarahnya hotel sejak buka itu semua. Dan itu kita melalui semuanya. Ya puji Tuhan akhirnya bulan Mei dengan semua yang kita lakukan, perjuangan yang kita kerjakan, bulan Mei itu kita sudah mulai bisa tidak minus lah Pak. Mei, Juni bahkan Juli ini sudah grafiknya sudah mulai naik. Dan ingat, ini penting sekali. Kita melakukan yang namanya downsizing jumlah hari kerja karyawan. Tapi tidak ada yang kita layoff sama sekali Pak. Jadi karyawan tidak kita layoff. Tidak ada yang kita mungkin PHK gitu, sebenarnya nggak ada. Cuman memang kita lakukan pengurangan aja gitu, pengurangan hari kerja. Termasuk saya sendiri, kita komitmen tim direksi juga kita kurangi hari kerja. Wajar. Ya wajar. Jadi kita semua mengalami yang namanya pengurangan jam kerja. Yang penting ya kalau dari saya, perusahaan harus hidup Pak, karena memang perusahaan ini yang paling penting bisa bernafas dulu. Kalau perusahaan nggak bisa bernafas, gimana mau kasih nafas ke karyawan? Nah, akhirnya kita kerjakan dan sekarang sudah getting better dan puji Tuhan yang Bali grafiknya sudah mulai naik per bulan Juli kemarin. Bali udah naik saya. Di unit kita Bali sudah naik. Nah ini penting sekali tadi. Itu di mana lokasinya? Di Kuta? Kuta Pak, yang di Kuta. Di Kuta. Kita Kuta sudah mulai naik. Jogja a lot better Pak, bulan Juli
sudah mulai ini, dan Mangga 2 Jakarta juga sudah mulai naik. Ya, tapi memang itu semua yang saya ceritakan ini di bawah. Ya. Tapi kalau Sumatera Pak, itu luar biasa. Sumatera tidak terlalu mengalami anti krisis ya. Boleh luar biasa. Sumatera ini luar biasa. Itu yang saya lagi mau pelajari ini. Itu kenapa kok Sumatera ini enggak? Saya juga lihat di dalam statistiknya gitu ya. Ini kenapa kok di Sumatera itu bisa survive, bahkan tidak mengalami dalam tanda kutip hanya penurunan saja lah. Ada turun. Low season biasa aja lah gitu loh. Jadi bukan krisis itu. Jadi Sumatera seperti puasa aja lah. Iya, makanya low season aja gitu. Bukan krisis. Itu apa yang menyebabkan? Apakah memang faktor eksternalnya yang berbeda? Apa di sana itu tidak terkena COVID gitu ya? Apa gitu? Justru di Sumatera ini kan di Padang sempat COVID tinggi. Riau kita tahu juga tinggi. Memang tidak sebanyak yang di Jawa angka-angka COVID itu. Sebenarnya saya juga tidak bisa tahu secara pasti kenapa mereka tidak turun. Yang jelas adalah angka COVID memang tidak terlalu tinggi dibandingkan Pulau Jawa. Itu yang pertama. Yang kedua memang ya kalau kita bicara tentang hotel itu di sana itu banyak sekali kan industri ya. Jadi sebenarnya kita terus terang kemarin juga menerima tamu-tamu ini Pak, tamu-tamu karantina dari perusahaan besar. Itu yang kita bisa survive. Berarti memang lokal marketnya yang kuat ya Pak ya? Itu harus dibangun sejak awal gitu. Makanya nah ini kuncinya sudah. Nah, makanya kan saya bilang tadi Pak, dari awal kan saya ngomong bahwa sebenarnya kuncinya ada di breakfast tadi kan saya sih. Kan ini nyambung ini. Jadi kalau orang marketing itu mungkin seolah-olah kerjanya itu nggak bisa kelihatan sekarang. Tapi orang marketing itu kalau kerja kelihatan saat krisis sebenarnya. Betul. Jadi konsep-konsep yang kita rubah, pelan-pelan kita mencoba untuk membuat satu strategi ini bukan strategi sales call atau strategi penjualan. Nggak begitu. Kalau marketing bicara bagaimana ini kalau terjadi begini kita sudah harus begini. Ya. Kalau kita sudah bicara yang lain-lain lagi ya kita bisa, tetapi intinya adalah kalau hotel kita itu market lokalnya sangat kuat, itu COVID tidak berpengaruh. Ternyata Pak. Betul. Itu ternyata. Saya setuju sekali dengan statement ini. Dan memang terbukti bahwa pada waktu COVID itu kan yang terhalang itu adalah dari orang luar masuk ke dalam. Betul. Yang di dalamnya nggak ada masalah. yang di dalamnya juga tetap butuh. Memang berkurang Pak. Saya ngomong. Aktivitasnya melambat lah. Aktivitasnya melambat. Tetapi ingat ya, bagi hotel yang mengandalkan ya beberapa segmen yang dibicarakan tadi yang dari luar atau kita bilang lokal inbound itu sebenarnya mungkin domestic inbound. Jadi kalau kita bicara marketing itu adalah domestic inbound. Kalau mengandalkan domestic inbound yang antar provinsi antar pulau masih drop. Betul sekali. Betul sekali. Luar biasa ini. Luar biasa. Terus kira-kira nih Pak Ali pesan-pesan buat sobat-sobat hotelier yang menyaksikan perbincangan kita pagi hari ini. Mungkin ada sebagian dari mereka yang downsizing tadi Pak ya, unpaid leave 50%. Atau bahkan ada yang mengalami nasib yang kurang baik, yang perusahaannya melakukan kebijakan pemutusan hubungan karyawan gitu ya Pak. Kira-kira pesan-pesan apa ya Pak yang bisa disampaikan? Saya pertama-tama ikut merasakan ya, tahulah ya. Jadi apa yang Anda rasakan, memang apa yang Anda rasakan yaitu mendapatkan pengurangan income atau mungkin bahkan hilang sama sekali. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua juga saya ingin menyampaikan bahwa situasi ini tidak diinginkan oleh semua orang sebenarnya, termasuk saya. Saya juga mengalami yang namanya pemotongan juga, sebenarnya pengurangan income saya. Tetapi memang ini sekali lagi ini tidak dikehendaki, bahkan saya sudah bicara dengan beberapa owner pun tidak dikehendaki situasi ini. Ini kan tiba-tiba terjadi begitu ya. Nah, saya cuma pesankan satu adalah tetap semangat saja. Ya, tetap semangat. Kalau Anda percaya dengan skill Anda selama Anda bekerja kemarin itu Anda berprestasi, Anda baik, tapi karena satu dan lain hal Anda harus di PHK atau mungkin pengurangan unpaid leave seperti itu, tinggal tunggu waktu sebenarnya Pak. Ya, menurut saya sih tinggal tunggu waktu ini. Ya, walaupun mungkin isu-isu vaksin ini bener apa enggak Januari katanya tahun depan ini bagaimana, tapi intinya satu ya, tetap semangat ya, terus kemudian mulai mulai kalau memang PHK ya cari kerja lagi
saya rasa sekarang sudah mulai banyak sekali. Ya, saya lihat lowongan. di LinkedIn itu sudah banyak hotel-hotel yang membuka vacancy gitu ya. Jadi sebenarnya begini, sebenarnya ketika kita di PHK berarti di tempat sana kan ada PHK, Pak. Ya. Berarti di sana ada kosong berarti. Jadi sebenarnya tergantung kita melihat peluang ini. Ya, peluangnya ada. Ya, jadi kalau Anda sekarang ini mungkin katakanlah gajinya dapat 5 gitu ya. Nah, nanti di tempat lain semoga dapat 7. Jadi terima kasih karena PHK sebenarnya. Ya, karena saya juga mengalami kan banyak sekali orang-orang yang banyak sekali dalam kehidupan saya ada karena PHK, ada karena ini, itu justru malah ada kebaikan karena kita positive thinking aja. Oke, itu kuncinya, jaga hati, jaga pikiran, dan terutama jaga kondisi ya, supaya tetap semangat, tetap fokus, tetap positif. Percayalah bahwa ini cuma sementara ya, sebentar lagi semuanya akan kembali seperti normal. Perkuat imun dan iman, Pak. Ya, jangan lupa imani juga, Pak. Iya. Perkuat imun dan iman itu penting sekali. Oke, Sobat Hotelier, ini tadi sudah banyak sekali dan cukup panjang kita berbicara dengan Pak Alif, Director of Marketing dari Suri Hotel Group. Ya. Tetap jaga kondisi, ya, stay safe, stay healthy, salam hotelier, dan sama-sama kita berdoa Indonesia, terutama dunia perhotelan, kembali seperti biasa. Terima kasih, selamat siang, jangan lupa subscribe dan like dan tonton video-video yang lain.